Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang analisis penyelesaian banding atas sengketa hutang pajak penghasilan badan studi kasus PT RMS di Pengadilan Pajak. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Hestiana Sari, yang kedua Mailis Kaulandari, yang ketiga Nurul Hanifah, dan yang terakhir Sylvia Trinanda Amara Putri. Yang pertama akan kami bahas yaitu hasil dan pembahasan. Dalam pelaporan SPT Badan 2007, PT RMS menyatakan bahwa PT RMS mengalami kerugian sehingga tidak dapat membayar pajak. Dengan ini, maka Fiskus melakukan pemeriksaan pajak terhadap PT RMS pada bulan Juni 2008 sampai dengan Juni 2009 untuk tahun pajak 2007. Pada mulanya, wajib pajak mengakui persediaan usaha untuk tahun 2007 adalah sebesar 1.154.829.500 untuk pos harga pokok penjualan menurut wajib pajak adalah sebesar 1.211.076.604 rupiah dan untuk pos biaya usaha adalah sebesar 64.722.702 rupiah. Setelah Fiskus melakukan pemeriksaan selama bulan Juni 2008 sampai dengan Juni 2009, terjadi perbedaan pengakuan dalam peredaran usaha sebesar 19.173.725.081 rupiah yang menurut Fiskus berasal dari adanya penjualan yang belum dilaporkan oleh wajib pajak pada tahun 2007. Karena tidak ditemukan bukti fisik barang tersebut pada saat pemeriksaan melakukan pemeriksaan lapangan. Selanjutnya, pada pos harga pokok penjualan sebesar Rp20.862.694 yang menurut Fiskus dasar dilakukannya koreksi penjualan hitung berdasarkan daftar sektoral atau subsektoral benchmark sesuai dengan surat keputusan Kepala Kanwil DJP Sumut 1 sebesar 8%. Peredaran usaha yang dihitung termasuk penjualan persediaan akhir yang tidak ditemukan pada saat pemeriksaan. Setelah itu, Fiskus juga mempunyai pendapat berbeda dengan wajib pajak dalam pos biaya usaha sebesar Rp81.987 yang menurut Fiskus terdapat salah hitung biaya penyusutan dan amortisasi oleh pemohon banding. Setelah diterbitkannya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan oleh Fiskus, maka wajib pajak diberi jangka waktu 7 hari untuk melakukan sanggahan. Akan tetapi oleh kuasa hukum PT RMS menyetujui seluruh hasil pemeriksaan dengan menerbitkan surat persetujuan hasil pemeriksaan. Selain itu, dalam berita acara persetujuan, hasil pemeriksaan wajib pajak juga menyatakan setuju atas hasil pemeriksaan. Setelah dilihat pada tabel 1 SKPKB Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007, maka langkah selanjutnya yang ditempuh oleh Fiskus adalah menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar pada tanggal 2 Juli 2009. Tabel tersebut adalah hasil SKPKB yang diterbitkan oleh Fiskus atas data pemeriksaan. Kemudian, SKPKB ini diterbitkan oleh Fiskus dalam jangka waktu 1 bulan sejak diterbitkannya surat persetujuan hasil pemeriksaan yang diterbitkan pada tanggal 23 Juni 2009. Jumlah pajak yang terhutang juga harus dilunasi oleh wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan. Apabila tidak, maka akan terjadi tindakan penagihan oleh Fiskus. Akhirnya, pada tanggal 1 Oktober 2009, PT RMS mengajukan upaya hukum keberatan hanya kepada Dirjen Pajak sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Namun, tanggal 3 September 2010, Dirjen Pajak menerbitkan surat keputusan keberatan yang isinya menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh PT RMS terhadap surat ketetapan pajak kurang bayar dengan perincian sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel 2 hasil perhitungan PPh dalam keputusan terbanding. Selanjutnya, dengan hasil di atas, pemohon banding merasa tidak puas atas hasil keberatan yang telah diterbitkan. Sehingga pada tanggal 22 November tahun 2010, pemohon banding mengajukan banding melalui peradilan pajak dengan data yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding adalah koreksi positif peredaran usaha dan koreksi negatif terhadap harga pokok penjualan. Berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan oleh kedua belah pihak, majelis berpendapat bahwa koreksi positif terbanding atas peredaran usaha sebesar
Rp1.800 yang angka koreksinya berasal dari asumsi terbanding tentang persediaan akhir per 31 Desember tahun 2007 sebesar Rp19.773.725.081 telah terjual dan tidak dilaporkan oleh pemohon banding sebagai penjualan karena pada saat pemeriksaan dilakukan tidak ditemukannya persediaan gula tersebut tidak sesuai dengan fakta karena pemohon banding dapat membuktikan bahwa persediaan yang dimaksud oleh terbanding tidak terjual pada tahun 2007, namun terbukti terjual dalam tahun 2009 dan telah dilaporkan dalam laporan keuangan pada tahun 2008 dan tahun 2009 yang dengan demikian terbukti persediaan akhir tahun 2007 sebagaimana diasumsikan oleh terbanding terjual ternyata tidak terjual pada tahun 2007 dan majelis berkesimpulan bahwa koreksi terbanding tidak dapat dipertahankan. Selanjutnya, koreksi negatif atas harga pokok penjualan sebesar Rp19.725.725.081 merupakan hubungan sebab akibat dengan koreksi positif terhadap peredaran usaha sebesar Rp20.862.794.800 karena koreksi positif terhadap peredaran usaha yang dilakukan oleh pihak terbanding tidak dapat dipertahankan dalam persidangan, maka koreksi negatif terhadap harga pokok penjualan yang menurut perhitungan terbanding adalah senilai Rp19.173.725.081 juga tidak dapat dipertahankan. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruh permohonan banding yang diajukan oleh pemohon banding, sehingga pajak penghasilan banding yang terhutang pada tahun 2007 dihitung kembali menjadi sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel 3 ada perhitungan kembali pajak penghasilan badan terhutang pada tahun pajak 2007. Di sini ada peredaran usaha menurut terbanding senilai Rp20.017.624.300. Koreksi yang tidak dapat dipertahankan senilai Rp20.861.685. Dengan peredaran usaha menurut majelis Rp1.154.829.500 dengan harga pokok penjualan menurut terbanding Rp20.384.801.685 dengan koreksi yang tidak dapat dipertahankan senilai Rp19.773.725.081 dengan harga pokok penjualan menurut majelis yaitu Rp1.211.076.604 dengan laba brutonya sebesar Rp56.247.104 dengan biaya usahanya senilai Rp64.640.715 dan penghasilan kena pajaknya yaitu Rp120.887.819 dengan penghasilan kena pajak 0, pajak penghasilan terhutang 0, kredit pajak 0, pajak yang kurang dibayar 0. Simpulan dan saran.
Adapun kesimpulan yang dicapai dalam penelitian ini adalah setelah dilakukan pemeriksaan pajak sesuai dengan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 oleh Fiskus kepada PT RMS terdapat koreksi positif sebesar Rp20.862.794.800 untuk pos peredaran usaha dan koreksi negatif sebesar Rp19.173.725.081 pada sektor harga pokok penjualan. Atas pemeriksaan yang dilakukan oleh Fiskus tersebut, PT RMS merasa tidak puas karena menurut perhitungan yang dilakukannya, untuk tahun 2007, PT RMS mengalami kerugian sebesar Rp120.969.806. Selanjutnya, PT RMS telah melakukan upaya perlawanan pajak, yaitu dengan mengajukan keberatan hanya kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan pasal 25 Undang-Undang KUP. Namun, kenyataannya ditolak karena Fiskus beranggapan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan oleh wajib pajak merupakan dokumen internal perusahaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian PT RMS melanjutkan perlawanan pajak yaitu dengan pengajuan upaya hukum banding hanya kepada pengadilan pajak seperti yang terdapat dalam pasal 27 Undang-Undang KUP dan hasil yang diperoleh adalah pengadilan pajak mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan oleh PT RMS sehingga PT RMS tidak dibebankan pajak yang dinyatakan kurang bayar oleh pihak Fiskus. Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebaiknya pemeriksaan pajak untuk tahun pajak yang dilakukan pada bulan Juni 2008 sampai dengan bulan Juni 2009 seharusnya dapat dilakukan lebih cepat setelah tahun pajak berakhir. Hal tersebut bertujuan agar besarnya sanksi administrasi yang ditanggung oleh wajib pajak terhadap besarnya pajak yang kurang atau tidak dibayar tidak terlalu besar, dan mempermudah dalam mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan dalam pemeriksaan sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya misstatement yang dapat dilakukan oleh Fiskus. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa SPT tahun pajak 2008 disampaikan oleh wajib pajak ketika mengajukan keberatan. Pada saat pemeriksaan, wajib pajak hanya memberikan laporan stok dalam bentuk CD dan merupakan data internal perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak hanya memberikan laporan stok dalam bentuk data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ketika dilakukannya pemeriksaan sehingga memudahkan Fiskus dalam melakukan pemeriksaan serta memberikan keputusan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.